warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah ya teman-teman. Kali ini kita bertemu kembali dalam sentra bahasa. Nah, tentunya dengan tema yang masih sama ya dengan pekan lalu, yaitu tentang mikroorganisme. Dan subtemanya peranan mikroorganisme. Teman-teman masih ingat apa itu mikroorganisme? Ya, mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Nah, teman-teman lihat gambar yang di layar. Nah, ini merupakan salah satu contoh mikroorganisme yang diamati dengan menggunakan mikroskop. Jadi bentuknya ada yang bulat, ada yang memanjang. Nah, itu dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Tapi jika kita tidak menggunakan mikroskop, tentunya kita tidak dapat melihat wujud atau bentuk dari mikroorganisme itu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, mikroorganisme ini memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, mikroorganisme dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang baru. Salah satunya dapat mengubah makanan atau minuman dengan melalui proses fermentasi, sehingga dapat menghasilkan berbagai macam jenis makanan. Contohnya ada tape, ada tempe, ada kecap, oncom, roti, keju, yogurt, dan lain-lain. Nah, jadi banyak ya makanan hasil dari fermentasi mikroorganisme. Namun ternyata ya teman-teman, bukan hanya dalam bidang makanan, mikroorganisme juga berperan penting dalam bidang kesehatan. Contohnya dalam pembuatan obat-obatan. Nah, jadi mikroorganisme ini dapat membantu atau dapat dimanfaatkan dalam pembuatan antibiotik dan juga vaksin. Namun, mikroorganisme juga bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan membasmi hama tanaman. Nah, coba kita lihat gambar ya. Nah, yang pertama, ini ada antibiotik yang tadi Bu Sukma bilang. Jadi mikroorganisme itu dimanfaatkan dalam pembuatan obat antibiotik. Lalu dalam pembuatan vaksin. Nah, jadi ada juga mikroorganisme yang berperan di dalam vaksin. Lalu yang tadi Bu Sukma juga bilang untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan membasmi hama tanaman. Nah, ini namanya pestisida. Biasanya para petani menggunakan pestisida untuk membunuh hama tanaman. Nah, jadi ternyata mikroorganisme itu juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan pestisida itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, bukan hanya dalam bidang makanan, tapi dalam bidang kesehatan dan juga untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan membasmi hama tanaman. Mikroorganisme itu banyak sekali manfaatnya. Oke, teman-teman, itulah materi tentang tema kita ya, tentang mikroorganisme. Selanjutnya, kita masuk dalam materi bahasa. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sinonim atau persamaan kata. Kita mencoba recalling lagi ya. Pertemuan pekan lalu kita bahas tentang sinonim. Lalu yang kedua, ada antonim, jadi lawan kata. Kalau sebelumnya kita belajar tentang sinonim, persamaan kata, nah sekarang kita mau belajar tentang lawan katanya. Lalu yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Nah, ini juga materi baru ya yang mau kita bahas. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sinonim, persamaan kata. Nah, teman-teman masih ingat ya, sinonim itu apa? Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, jadi suatu kata yang maknanya sama atau mirip. Contoh, aku,
sama dengan saya. Kamu sama dengan Anda. Nah, kata senang ini juga sama dengan bahagia. Melihat sama dengan memandang. Bunga sama dengan kembang. Mati sama dengan wafat atau meninggal. Bohong sama dengan dusta. Pakaian sama dengan baju. Nah, jadi kata-kata ini merupakan sinonim atau persamaan kata. Nah, jadi dia walaupun tulisannya berbeda atau bentuk katanya berbeda, namun maknanya tetap sama. Ya, itulah sinonim. Lalu bagaimana dengan antonim? Nah, kita lanjut. Antonim. Antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Nah, jadi maknanya beda, penulisannya beda, maknanya pun berbeda. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya. Nah, ini Yusuf makasih tulisan X. Nah, ini artinya lawan katanya. Rajin lawannya malas. Tinggi lawannya rendah. Panjang lawannya pendek. Tua lawannya muda. Depan lawannya belakang. Gelap lawannya terang. Murah, mahal lawannya murah. Atas lawannya bawah. Jadi dia berlawanan, maknanya berbeda. Oke, biasanya satunya positif, satunya negatif. Jadi makna yang baik lawannya makna yang buruk, seperti itu. Jadi sebenarnya mudahnya untuk memahaminya itu. Oke teman-teman, sinonim persamaan, antonim lawannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah dalam tulisan yang pendek. Nah, jadi ada suatu cerita yang pendek, dia nggak panjang. Nah, itu merupakan cerpen. Biasanya kalau teman-teman ada buku bacaan di rumah, buku cerita, nah itu merupakan salah satu cerpen. Cerita yang ada di buku-buku balita, nah itu cerpen, biasanya itu ada di dalamnya. Lalu ada cerita tentang misalnya sahabat Nabi, nah itu dalam banyaknya tulisan itu sedikit, nah jadi gak terlalu banyak, bukan seperti novel ya, novel tuh tebel ya, bisa sampai berapa ratus halaman. Nah cerpen itu tidak sampai 100 halaman, tidak, biasanya dia hanya terdiri dari beberapa ribu kata. Dan biasanya ceritanya cerpen itu langsung selesai. Nah, dia nggak bersambung-sambung lagi. Nah, apa saja sih unsur yang ada dalam cerpen itu? Nah, unsur yang ada dalam cerpen itu ada unsur intrinsik namanya. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang membangun karya itu sendiri. Nah, jadi unsur yang ada di dalam cerpen itu. Ada tema, latar atau setting, lalu ada alur atau plot, perwatakan, nilai atau amanat. Nah, itu semua merupakan unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerpen. Apa itu tema? Nah, tema adalah ide pokok dari cerita. Nah, jadi kalau kita mau nulis cerpen, kita harus tentukan dulu, ini mau tentang apa temanya. Nah, jadi ketika kita membuat cerpen itu kita tidak keluar dari tema. Lalu yang kedua ada latar atau setting. Nah, latar ini biasanya terdiri dari tempat, waktu, suasana yang ada di dalam cerita. Misal tempatnya di mana dibuat, cerita tentang kegiatan di sekolah. Nah, sekolah itu tempatnya. Waktu, nah waktunya bisa ditunjukkan dengan penyebutan pada siang hari, pada malam hari, atau pada pukul 12. Nah, itu merupakan latar atau settingnya. Lalu ada alur atau plot. Nah, dalam artiannya di sini adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Nah, sebenarnya ada banyak ya alur itu. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Nah, jadi
Kalau alur maju, dia ceritanya maju ke masa depan. Kalau mundur, dia flashback atau dia mengingat ke masa lalu. Nah, seperti itu. Itu susunan peristiwanya. Nah, jadi itu dari susunan itu akan membentuk sebuah cerita. Lalu ada perwatakan. Nah, di sini perwatakan itu adalah menggambarkan watak atau karakter tokoh. Misalnya tokohnya pemarah, atau tokohnya itu baik hati, tidak sombong, terus dia orangnya mungkin suka membantu orang lain. Nah, itu semua merupakan karakter atau sifat ataupun watak dari tokoh. Lalu ada nilai atau amanat. Nah, ini artinya pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang. Biasanya dari selesainya cerita cerpen itu, dari cerita pendek itu, nah kita bisa mengetahui apa sih pesan atau makna yang mau disampaikan oleh pengarang. Nah, itu biasanya ada nilai atau amanatnya. Seperti itu. Jadi untuk unsur intrinsik ada tema, latar, alur, perwatakan, dan amanat, nilai atau amanat. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Tadi kita bahas tentang unsur intrinsik, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi karya sastra. Yang termasuk unsur ekstrinsik yang pertama, nilai-nilai dalam cerita. Biasanya ada agama, budaya, politik, ekonomi. Nah, itu nilai-nilai yang merupakan unsur ekstrinsik dari cerpen. Lalu ada latar belakang kehidupan pengarang. Dan yang terakhir, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Jadi unsur ekstrinsik ini di luar dari cerita pendek itu. Oke, teman-teman. Jadi cerpen ini memiliki dua unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, Ibu rasa cukup materinya untuk hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke tugas, ya. Nah, apa tugasnya? Nah, silahkan teman-teman buat sebuah cerpen yang berkaitan dengan mikroorganisme. Teman-teman bebas menentukan latarnya, alurnya, perwatakannya, dan amanat yang ingin disampaikan. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan buat cerpen, bebas mau seberapa banyak, tapi pastikan jelas latarnya, jelas alurnya, perwatakannya, tokohnya gimana sifatnya, lalu amanat yang mau teman-teman sampaikan. Pesannya, jadi seperti hikmah. Nah, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari cerpen yang teman-teman buat. Nah, silahkan ya teman-teman bebas menentukan seperti apa. Oke? Dan Ibu rasa cukup untuk hari ini materi kita. Tadi kita sudah bahas sinonim, antonim, dan yang terakhir tentang cerpen. Oke teman-teman? Bu Sukma doakan semoga teman-teman diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas hari ini. Oke teman-teman, Bu Sukma rasa cukup. Bu Sukma tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.